Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairani, NIM FF19072 dari kelas 6A. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait uji normalitas dan uji homogenitas. Sebelum masuk ke bagaimana cara mencari uji normalitas dan uji homogenitas serta uji lanjutannya, saya ingin menjelaskan terkait data penelitian yang saya gunakan. Jadi di sini data penelitian yang saya gunakan yaitu terkait persentase stabilitas membran sel darah merah dari ekstrak etanol 70% daun bawang dayak dan natrium diklopenat. Jadi di sini menggunakan dua larutan uji, yaitu yang pertama ekstrak daun bawang dayak dan natrium diklopenat sebagai kontrol positif. Untuk data yang digunakan itu adalah data stabilitas membran yang di bagian sini. Kenapa peneliti menggunakan persentase stabilitas membran? Karena peneliti ingin melihat atau mencari tahu apakah ada perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang jelas terkait masing-masing konsentrasi antara ekstrak daun bawang dayak dan natrium diklopenat. Terkait tujuan uji normalitas, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu tujuan dari uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi normal atau tidak. Dari uji normalitas sendiri itu banyak macam-macamnya, tapi yang saya gunakan di sini adalah Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kenapa saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk? Karena range sampel yang saya gunakan itu merupakan sampel dengan range kecil, yaitu kurang dari 30 sampel. Untuk kriteria uji normalitas sendiri itu ada dua, yaitu nilai signifikansi lebih dari 0,05, yang artinya data terdistribusi normal, atau bisa kita lanjutkan ke uji parametrik, atau nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang artinya data tidak terdistribusi secara normal, dan akan kita lanjutkan ke uji non-parametrik. Di uji non-parametrik sendiri, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait uji non-parametrik ketika kita sudah menemukan hasil dari uji normalitas dan homogenitas. Kita lanjut saja ke bagian SPSS-nya. Jadi di SPSS ini terdapat dua bagian kolom, yaitu ada data view dan variable view. Yang pertama kita masuk ke bagian variable view. Pada bagian variable view, di kolom pertama itu akan saya masukkan persentase stabilitas. Terus pada bagian tipe itu dibiarkan saja numerik dan width tetap 8, desimal saya naikkan menjadi 3, karena di sini datanya itu ada 3 angka di belakang koma. Lalu label itu saya samakan seperti nama. Untuk bagian value itu dikosongkan saja. Terus pada bagian kolom kedua itu kita masukkan perlakuan. Desimalnya 3, labelnya perlakuan, dan pada bagian value itu kita atur. Nah, karena terdapat dua larutan uji yang kita gunakan, jadi untuk kode 1 itu saya gunakan kontrol positif, yaitu Na di natrium diklopenat, dan nomor 2 adalah ekstrak daun bawang dayak. Lalu oke. Nah, setelah sudah, kita lanjut ke
bagian data view. Nah, di bagian data view, pada bagian persentase stabilitas itu kita masukkan kode. Jadi ada yang namanya kode untuk mempermudah kita dalam memasukkan data ke SPSS. Karena tadi pada bagian value itu yang kontrol positif adalah nomor 1, maka pada bagian natrium diklopena kita beri kode 1. Dan pada ekstrak daun bawang dayak kita beri kode 2. Jika sudah, untuk memudahkan kita langsung saja di copy semuanya, lalu dimasukkan ke SPSS. Nah, untuk tabel perlakuan itu kita masukkan persentase stabilitas yang akan, mohon maaf, untuk di bagian perlakuan itu kita masukkan kode, dan untuk di persentase stabilitas itu kita masukkan nilai persentase stabilitas membran yang sudah kita gunakan. Kita langsung copy saja untuk mempermudah. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke bagian kita lanjut ke bagian analyze. Setelah itu descriptive statistik, lalu ke bagian explore. Untuk persentase stabilitas kita letakkan di bagian dependent list karena persentase stabilitas adalah variabel terikatnya. Dan untuk bagian perlakuan kita masukkan ke factor list. Nah, untuk di bagian plots itu kita ubah menjadi normality. Setelah itu bagian ini boleh kita gunakan bot, statistik, atau plot. Lalu oke. Nanti akan keluar seperti ini dan kita tunggu saja sampai hasil uji normalitasnya keluar. Nah, ada uji test of normality yang Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Kita lihat apakah nilai signifikansi dari Shapiro-Wilk-nya lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Di sini dapat terlihat nilai kontrol positif atau nilai signifikansi kontrol positif itu adalah lebih dari 0,05, sedangkan nilai signifikansi ekstrak daun bawang dayak yaitu kurang dari 0,05. Apabila terjadi perbedaan nilai signifikansi yang satu lebih dan yang satu kurang, maka itu bisa dikategorikan adalah nilai signifikansi tidak terdistribusi secara normal. Selanjutnya kita masuk ke bagian tes homogenitas atau uji homogenitas. Sebelum kita masuk ke uji homogenitas, saya mau menjelaskan sedikit terkait uji homogenitas. Jadi uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, pengujian ini biasanya
adalah persyaratan sebelum kita melakukan pengujian lain, misalnya t-test atau ANOVA, apabila ujinya itu normal. Nah, pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Dasar pengambilan keputusan dari uji homogenitas yaitu sama seperti uji normalitas. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data terdistribusi homogen, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak homogen. Untuk uji homogenitas sendiri dapat dilakukan dengan uji Leven atau uji Bartlett. Kita langsung saja masuk ke bagian pencarian uji homogenitas. Setelah kita lakukan uji normalitas, lalu klik Analyze, Compare Means, terus One Way ANOVA. Nah, untuk persentase stabilitas itu kita letakkan di dependent list karena dia merupakan variabel terikat, dan untuk perlakuan kita letakkan di faktor. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke bagian option. Di bagian option kita centang bagian homogeneity of variant test dan bagian deskriptif jika kita ingin melihat data secara deskriptifnya. Lalu klik continue dan oke. Nah, kita sudah menemukan hasil test of homogeneity of variance-nya. Jadi di sini nilai homogenitas dari data tersebut adalah nilai signifikansinya 0,134. Berarti dapat dikatakan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang artinya data terdistribusi homogen. Karena hasil dari uji normalitas data tidak terdistribusi secara normal, maka kita lanjut ke uji non-parametrik. Nah, uji non-parametrik yang saya gunakan di sini adalah uji Kruskal-Wallis. Kenapa saya menggunakan uji Kruskal-Wallis? Sebenarnya uji Kruskal-Wallis ini adalah uji identik dengan uji one-way ANOVA. Jadi, uji ini merupakan uji yang identik dengan one-way ANOVA pada pengujian parametrik, sehingga uji ini merupakan alternatif bagi uji one-way ANOVA apabila data yang dihasilkan tidak memenuhi asumsi, misalnya asumsi normalitas atau data tidak terdistribusi secara normal. Nah, ada perbedaan antara one-way ANOVA dan Kruskal-Wallis. Jadi untuk one-way ANOVA tersendiri itu data harus terdistribusi secara normal, sedangkan Kruskal-Wallis itu data terdistribusi bebas. One-way ANOVA data harus homogen, sedangkan Kruskal-Wallis data bisa homogen dan heterogen, tetapi keduanya memiliki variansi yang sama. Kita langsung masuk saja ke bagian analyze, lalu ke bagian compare means, terus ke bagian one-way ANOVA, lalu untuk persentase stabilitas itu masuk dependent list, dan faktor itu masuk perlakuan. Untuk option baik, kita langsung saja masuk ke bagian analyze. Lalu kita ke bagian non-parametric test, legacy deluxe, terus kita ke bagian K independent sample. Nah, untuk persentase stabilitas kita masukkan ke tes variable list karena merupakan variabel terikat.
Terus untuk perlakuan kita masukkan ke grouping variable. Nah, untuk option itu kalian bebas mau centang deskriptif atau tidak. Di sini saya mau mencentang deskriptif, lalu continue. Untuk define range itu kita masukkan minimumnya 1 dan maksimumnya 2 karena kita hanya menggunakan 2 kategori. Lalu lanjut ke continue. Untuk tes tipenya itu kita sesuaikan apa yang akan kita cari. Karena di sini saya menggunakan Kruskal-Wallis, maka saya centang yang Kruskal-Wallis, lalu oke. Nah, di sini sudah keluar nilai tes statistik uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk nilainya sendiri itu adalah 0,011 yang artinya nilai asim signifikansi adalah kurang dari 0,05 yang artinya terdapat perbedaan antar perlakuan. Nah, untuk mencari apakah ada perbedaan antar perlakuan, karena pada data penelitian itu ada beberapa konsentrasi, maka kita harus mencari konsentrasinya satu-satu. Jadi untuk caranya sendiri, untuk uji selanjutnya, karena kategori yang kita gunakan hanya ada 2 kategori, yaitu ekstrak daun bawang dayak dan natrium diklorpenak sebagai kontrol positif, maka kita lanjutkan ke uji Mann-Whitney U-test. Jadi untuk kita kembali lagi ke SPSS. Jadi di bagian data view, pada bagian perlakuan itu kita rubah pada bagian value-nya. Untuk bagian 1 dan bagian 2 itu kita hapus dulu. Jadi kita ubah masing-masing konsentrasi. Jadi untuk konsentrasi yang pertama itu untuk nomor 1 adalah kontrol positif 0,005%, itu untuk konsentrasi yang pertama. Terus nomor 2 ada kontrol positif 0,01%. Nomor 3 kontrol positif 0,02%. Nomor 4 kontrol positif 0,04%. Nomor 5 kontrol positif 0,08%. Selanjutnya nomor 6 itu akan kita buat masing-masing konsentrasi dari ekstrak daun bawang dayak. Jadi yang pertama itu ada ekstrak etanol daun bawang dayak 0,005%. Nomor 7 itu ada 0,01%. Nomor 8 0,02%. Nomor 9 0,04%. Dan nomor 10 0,08%. Ya sudah, kita lanjut. Oke. Nah, untuk perlakuan di data view itu kita ganti karena tadi pada bagian kontrol positif itu kita beri kode, ini kode yang untuk uji Mann-Whitney.
Di bagian kontrol positif yang pertama, konsentrasi 0,05 itu kita tadi beri kode 1, terus untuk 0,01 kita beri kode 2, 3, 4, 5, terus untuk bagian ekstrak daun bawang dayak yang konsentrasi pertama kita beri kode 6, yang kedua 7, yang ketiga 8, 9, dan 10. Nah, kita sudah untuk kode yang kedua itu kita copy atau kita salin ke bagian perlakuan di data SPSS-nya. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke uji Man-Whitney. Yang pertama ada analyze, lalu ke bagian non-parametric test, sama seperti tadi, legacy deluxe, yang tadi kita pakai K independent sample, yang sekarang kita pakai 2 independent sample. Untuk persentase stabilitas itu kita letakkan di tes variable list karena dia merupakan variabel terikat, lalu perlakuan kita letakkan di grouping variable. Nah, untuk option descriptive tadi terserah kalian mau centang atau enggak, terus continue. Nah, untuk define groups, karena yang pertama kita mau mencari perbedaan dari kontrol positif dan ekstrak dari konsentrasi 0,005, maka grup yang pertama itu saya letakkan 1 karena kontrol positif dari 0,005 itu kodenya 1, dan grup yang kedua itu adalah ekstrak etanol daun bawang dayak dengan konsentrasi 0,005 yang sudah kita masukkan ke kode yaitu 6. Lalu continue untuk tes tipenya uji Man-Whitney U-test, lalu oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kita lihat nilai asimsiknya adalah 0,083, yang artinya nilai asimsik lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan antara kontrol positif dengan ekstrak etanol daun bawang dayak pada konsentrasi 0,005%. Selanjutnya kita cari konsentrasi yang satunya atau konsentrasi selanjutnya yaitu sama non-parametric test, legacy deluxe, terus 2 independent sample. Untuk depends grupnya kita ganti 2 dan 7 untuk mencari konsentrasi 0,01. Lalu continue sama stepnya, lalu oke. Nah, untuk nilai selanjutnya itu sama 0,083 yang artinya lebih dari 0,05 dan tidak ada perbedaan antara kontrol positif dan ekstrak pada konsentrasi 0,01. Kita lanjutkan ke konsentrasi selanjutnya. Untuk depends grupnya kita ganti menjadi 3 dan 8. Nah, untuk nilainya itu sama, lebih dari 0,05, maka artinya tidak ada perbedaan. Kita lanjut ke konsentrasi selanjutnya, yaitu konsentrasi 0,04. Kita ubah menjadi 4 dan 9. Continue, oke. Nah, terus di sini nilai asimsiknya berbeda dari ketiga konsentrasi yang sudah kita cari tadi. Jadi untuk konsentrasi 0,04 itu nilai asimsiknya adalah 0,564, tapi untuk nilai asimsik tersebut sama lebih dari 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan antara kontrol positif dan ekstrak etanol daun bawang dayak.
Kita lanjut ke konsentrasi terakhir, yaitu konsentrasi 0,08. Stepnya sama saja. Untuk defense grupnya kita ganti 5 dan 10. Continue. Oke. Nah, untuk nilai asemsiknya juga 0,564, yang artinya tidak ada perbedaan antara kontrol positif dengan ekstrak etanol daun bawang dayak. Nah, untuk ujinya sendiri itu cukup sampai uji Mann-Whitney test, karena peneliti ingin mengetahui apakah ada atau tidak perbedaan dari masing-masing konsentrasi yang telah diujinya. Jadi hasil uji Mann-Whitney test itu tidak terdapat perbedaan antara dua kategori atau dua larutan uji, yaitu ekstrak etanol daun bawang dayak dan kontrol positif. Jadi segitu dulu untuk penjelasan uji normalitas dan uji homogenitas serta uji lanjutan Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney test. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.